riwayat yang ada, Kecamatan Kelapa Nunggal itu berdiri tanggal 10 Oktober tahun 1945 dengan berdirinya daerah tingkat 2 Kabupaten Sukabumi, Kecamatan Kelapa Nunggal, asal dari kata kalapa dan nunggal. Jadi Kecamatan Kelapa Nunggal merupakan salah satu kecamatan induk di Kabupaten Sukabumi, dari mana dari Kecamatan Kelapa Nunggal ini dipecah menjadi ada Kecamatan Cikidang, Kapandungan, dan Parakan Salak. Yang terakhir kecamatan yang berpisah dari Kelapa Nunggal adalah Kapandungan. Itu saya ingat betul karena bersamaan dengan Kecamatan Pabuaran, yaitu tanggal 17 November tahun 1990. Jadi awalnya Kelapa Nunggal menjadi 4 wilayah, yaitu Kelapa Nunggal, Cikidang, kemudian Parakan Salak, dan Kapandungan. Kalau menurut riwayat tahun 40 berarti 76 tahun. Kecamatan Kelapa Nunggal terdiri dari 7 desa, yaitu Kelapa Nunggal, Kadununggal, Makasari, Gunung Lut, Pulau Sari, Palasari Girang, dan Walangsari. Sesuai dengan rencana kerja, kemudian rencana strategis Kecamatan Kelapa Nunggal, bahwa Kecamatan Kelapa Nunggal itu dibagi menjadi 3 zona. Zona pertama yaitu agro dan wisata. Agro dan wisata itu terdiri dari desa Gunung Lut, kemudian desa Pulau Sari, kemudian desa Walangsari. Potensi yang ada di Gunung Lut berupa Taman Gunung Wayang, kemudian Taman Agro vanili, kemudian durian, serta buah-buahan yang lainnya. Kemudian Pulau Sari itu merupakan sentra sayur-sayuran yang ada di Kecamatan Kelapa Nunggal yang mempunyai objek wisata, yaitu Bukit Cinta, kemudian air terjun Batu Bodah, dan Cihileng. Kemudian zona kedua, zona pendukung. Zona pendukung ini terdiri dari desa Makasari dan Kadununggal, di mana itu menjadi pusat pertanian di samping desa-desa yang lainnya. Kemudian di desa Kadununggal itu ada potensi yang sangat besar, bahkan kalangan selebritas suka datang, yaitu ada pusat pembuatan dan pembudidayaan tanaman hias bonsai yang terletak di Dusun Kebon Kai, Desa Kadununggal. Kemudian yang ketiga, etalase. Etalase ini terdiri dari desa Palasari Girang dan desa Kelapa Nunggal. Desa Palasari Girang ini mempunyai potensi UMKM-nya sangat besar, dari mulai kuliner, kerajinan tangan, kemudian sabut ijuk, dan lain sebagainya. Kemudian nanti disanggah atau dipasarkan di Kelapa Nunggal, karena pengembangan ke depan lapang Kelapa Nunggal yang sekarang itu akan dijadikan alun-alun dan pusat kegiatan masyarakat. Ditambah lagi ada pusat olahraga, pusat kuliner, pusat kegiatan ekonomi yang terletak di Kampung Salak, Desa Kelapa Nunggal. Kalau untuk di wisata religi sendiri, kita sifatnya tentatif karena hanya dikenal oleh kalangan kecil orang, belum seperti yang ada di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tetapi memang ada, tapi sifatnya hanya kalangan-kalangan tertentu saja yang tahu. Seperti ada di Kadununggal yang namanya Makam Sembah. Katanya di sana itu salah satu murid wali yang meninggal di sana. Kemudian ada juga di Pulau Sari dan lain sebagainya. Itu jadi hanya kalangan-kalangan tertentu, belum booming seperti yang lain. Oke. Kalau untuk vaksinasi, kita membentuk tim gabungan yang terdiri dari kecamatan, TNI Polri, desa, puskesmas, kemudian relawan-relawan yang ada di masyarakat, baik itu dari KMPI, unsur pemuda, kemudian unsur Forum Sukabumi Sehat, kemudian menggandeng juga PKH, kemudian penggabung BPNT. Kita komunikasikan target yang akan dicapai,
Kemudian kita siapkan juga, kita di sini memiliki 7 tim medis untuk melaksanakan vaksinasi. Secara kebetulan di bulan Oktober ini kita terjun langsung ke dusun-dusun, ke kampung-kampung beserta tim. Jadi apabila ada masyarakat yang akan divaksin alasannya jauh, kita jemput, kemudian kita antarkan kembali. Kemudian di dalam proses vaksinasi juga kita ekstra hati-hati karena kita bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kesehatan warga yang akan divaksin. Ketika yang bersangkutan mempunyai riwayat penyakit yang menurut medis tidak bisa divaksin, kita tidak akan memaksa divaksin, kita akan justru berikan surat keterangan apabila diperlukan bahwa yang bersangkutan tidak bisa divaksin karena punya riwayat penyakit penyerta. Kalau dari data yang kita miliki, ini kebetulan saya akan baca datanya aja langsung biar tidak salah. Jadi sasaran yang harus dicapai untuk Kecamatan Kalapanunggal ini punya sasaran 14.317. Kemudian yang sudah divaksin itu sampai dengan hari kemarin itu sekitar 40,2%. Jadi untuk mencapai herd immunity tersebut kita tinggal setengahnya, dan sekarang kita sudah berjalan. Mudah-mudahan kita mempunyai target dengan seluruh komponen masyarakat di akhir bulan Oktober seluruh warga Kecamatan Kalapanunggal dari target 80% ini sudah bisa divaksin, sehingga Kalapanunggal bisa menjadi bagian dari Kabupaten Sukabumi yang mencapai herd immunity paling dulu. Harapan kita ke depan tentunya sesuai dengan visi misi Bupati Sukabumi di dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah, bahwa kita akan mencoba meningkatkan daya saing UMKM, kemudian pertanian serta ekonomi masyarakat, tentunya dengan potensi-potensi yang ada di wilayah Kecamatan Kalapanunggal. Dan itu sangat mendukung karena sekali lagi seperti yang dikatakan di awal, Kalapanunggal memiliki potensi yang sangat teramat besar. Apabila digali, itu akan menjadi kekuatan ekonomi dan pertanian yang sangat dahsyat di Kabupaten Sukabumi. Apalagi kita mencanangkan bahwa Kalapanunggal menjadi pusat vanili di Kabupaten Sukabumi, di Jawa Barat, bahkan di Indonesia. Langkah tersebut sudah kita ambil dengan pelatihan-pelatihan yang dilakukan kepada masyarakat. Kemudian terakhir kemarin kita sudah melatih komponen KMPI, dan perlu diketahui bahwa cita-cita kita ingin Kecamatan Kalapanunggal menjadi kecamatan vanili itu sudah direalisasikan oleh Kementerian Pertanian berupa turunnya 85.000 bibit untuk 10 hektar, itu sudah didistribusikan kepada masyarakat. Jadi datanya ada. Kemudian 80 ton pupuk, dan itu sudah didistribusikan, dan itu sudah ditanamkan di area 10 hektar meskipun tidak terhampat, tetapi secara sporadis yang ada di kelompok-kelompok. Dari vanili tersebut 4 tahun ke depan Kalapanunggal akan menjadi salah satu kecamatan yang menurut hemat saya sangat sejahtera dari pertanian. Di samping itu Kalapanunggal juga mengembangkan kegiatan-kegiatan pertanian dalam bentuk sayuran. Kita sudah mencoba kelompok tani mengadopsi kegiatan tentang bawang merah. Ternyata bawang merah yang ada di Kalapanunggal, khususnya yang ada di Pulau Sari dan Palasari, hasilnya itu lebih baik daripada yang ada di Ciracap sana. Kemudian sekarang selain itu kita juga akan menghidupkan kembali Kalapanunggal sebagai sentra peternakan rakyat domba. Karena itu suratnya sudah ada. Kita akan menghidupkan kembali terutama di Desa Warangsari sentra perikanan rakyat. Karena ikan mas yang ada di Kalapanunggal ini sudah sangat terkenal 20-30 tahun kebelakang. Hari ini mati tidak, hidup pun sumpit. Kita akan bangkitkan kembali bekerja sama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi yang telah terjun langsung ke daerah kami, ke kecamatan kami, untuk menghidupkan kembali sehingga Kabupaten Sukabumi dapat
mandiri, tidak ambil lagi dari daerah luar untuk mencukupi warganya untuk konsumsi ikan. Kita berencana pada tanggal 28 Oktober 2021 berbarengan dengan Hari Sumpah Pemuda, kita akan melaksanakan gebyar vaksin untuk seluruh warga masyarakat di Kecamatan Kalapanunggal bagi yang belum divaksin. Untuk menarik minat tersebut, kita akan menyediakan berbagai macam door prize. Kemudian pada saat itu juga kita akan memberikan piagam penghargaan kepada tenaga kesehatan, kemudian tim Satgas Covid Desa, kemudian relawan tracer dan lain sebagainya, sehingga meskipun tidak secara materi mereka dihargai, tapi ucapan terima kasih dari pemerintah Kabupaten Sukabumi kepada mereka akan diwujudkan pada tanggal 28 Oktober. Kecamatan Kalapanunggal, semoga Kecamatan Kalapanunggal lebih baik dan maju untuk masyarakat Kecamatan Kalapanunggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dennis Setiawan, Kepala Desa Wolangasari, mengucapkan selamat hari jadi Kecamatan Kalapanunggal yang ke-76. Semoga makin maju dan makin kompak. Saya Kepala Desa Makassari, Rina Nuraini, mengucapkan selamat hari jadi Kecamatan Kalapanunggal yang ke-76. Semoga Kecamatan Kalapanunggal lebih maju, berjaya, dan sejahtera. Saya yang mewakili Kepala Desa Gunung Dut dan jajaran mengucapkan selamat hari jadi kepada Kecamatan Kalapanunggal yang ke-76. Harapan ke depan Kecamatan Kalapanunggal dapat lebih maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusuf, Kepala Desa Kadununggal, Kecamatan Kalapanunggal, mengucapkan selamat hari jadi Kecamatan Kalapanunggal yang ke-76. Semoga Kecamatan Kalapanunggal tambah maju, inovatif, mandiri, dan religius.